ketika rombongan Sioyan lebih dalam ke dalam pegunungan, mereka menemui masalah karena tidak lagi bisa melihat peta pemberian Suang Kongzi. Berhubung kabut di sekitar pegunungan benar-benar memblokir seluruh indera manusia. Karena itulah, kecepatan pun akhirnya berkurang karena Sioyan dan kawan-kawan hanya bisa menggunakan insting mereka untuk mencari markas aula jiwa. Karena lambatnya pergerakan, malam pun tiba, dan Feng Xian harus mengarahkan rombongan untuk berhenti sejenak, karena binatang iblis di pegunungan jiwa kematian akan sangat ganas di malam hari. Berhubung Feng Zun tidak salah lagi adalah orang paling paham tentang dataran tengah, Sioyan tidak berani mengabaikan setiap nasihatnya sama sekali, dan memutuskan untuk menuruti apapun yang diinstruksikan oleh Om Feng Xian. Awalnya Sioyan dan rombongan masih bisa menikmati malam pegunungan jiwa kematian yang sangat gelap dan sejuk, namun masalah datang, ketika koloni semut penelan batu muncul, di mana jenis binatang iblis ini memiliki jumlah yang sangat menakutkan, di mana bahkan binatang iblis peringkat ke-8 pun akan memilih untuk bersembunyi daripada dikeroyok beramai-ramai. Feng Zun dengan cepat bangkit dan memerintahkan semua orang untuk bersembunyi, karena hal yang terbaik untuk dilakukan ketika bertemu semut penelan batu adalah menghindarinya. Tapi belum juga Feng Xian selesai bicara, Xian tiba-tiba turun dari pohon dan malah menyerbu ke dalam hutan yang tertutup kabut dingin. Feng Xian auto membelalakan matanya bertanya apakah si Xian ini nyari mati, gimana hingga membuat Sioyan panik dan bersiap untuk menyelamatkannya. Namun belum sampai Sioyan menginjakkan kaki di tanah, suara semut penelan batu tiba-tiba berhenti, disusul dengan kembalinya Xian dari dalam hutan dengan membawa seekor semut emas raksasa bersayap 8, yang tidak lain adalah Ratu Semut Penelan Batu. Xian hanya tertawa kecil dan sekali lagi memberikan informasi bahwa mereka bisa melanjutkan perjalanan saat ini juga, karena si Ratu Semut akan menunjukkan di mana lokasi cabang aula jiwa berada. Sioyan yang memang sudah mengetahui identitas Xian yang sebenarnya, tampak lebih tidak terkejut dibanding yang lain. Karena bagaimanapun, garis darah naga Void kuno sebagai binatang iblis puncak memang mampu memberikan tekanan pada binatang iblis berperingkat rendah layaknya semut penelan batu. Xian mulai bergerak dan memimpin rombongan dalam bergegas menuju pegunungan yang diselimuti oleh kabut dingin. Setelah bergerak beberapa lama, Ratu Semut tiba-tiba berhenti mengeluarkan semacam gelombang supersonik yang diikuti dengan jatuhnya puluhan atau mungkin ratusan burung hitam yang tidak lain adalah mata aula jiwa. Di pegunungan jiwa kematian burung kecil semacam ini, adalah sesuatu yang bahkan Sioyan tidak mampu menemukannya dengan persepsi spiritual. Karena itulah, Sioyan sangat bersyukur ada Xian di kelompoknya, di mana kalau bukan karena semut penelan batu, mungkin aula jiwa sudah mengetahui pergerakan mereka sejak awal. Meskipun begitu perasaan waspada masih terus dirasakan oleh kelompok Sioyan, apalagi dalam 10 menit selanjutnya, mereka telah tiba di sebuah lereng tinggi dan curam. Pada bagian lembahnya, terdapat sebuah aula hitam besar seluas 1000 kaki yang tidak lain adalah markas cabang aula jiwa, menandakan bahwa saat ini, mereka benar-benar telah sampai di tempat tujuan. Sioyan mampu merasakan jika aula itu diselimuti oleh kekuatan spasial, namun untungnya, mereka memiliki Xian yang bisa merobek pelindung spasial tanpa memberitahu orang di dalam bahkan pembuatnya sendiri. Rencananya begitu pelindung dibuka, Xian akan melepaskan semut penelan batu untuk menggigit para ahli kerucil aula jiwa sampai mati. Kemudian kelompok ahli Dozun alias Feng Xian, Tijian, Xiao Yixian dan Tian Huo akan memblokir kelima elit Dozun aula jiwa, sementara Soyan harus bergegas menyelamatkan Yao Chen dalam waktu itu. Pemblokiran ini tidak bisa berlangsung lama, dan karena itulah Sioyan harus segera pergi setelah membawa Abah. Namun Feng Xian dan Tijian langsung merubah ekspresi mereka saat Soyan melambaikan tangan dan memanggil boneka wayang yang sebenar-benarnya, merupakan boneka tingkat Dozun. Sehingga dengan demikian, jumlah Dozun yang dimiliki aula jiwa, dengan jumlah Dozun pembantu Sioyan saat ini berada pada jumlah yang sama. Setelah memastikan segala persiapan telah selesai, Sioyan pun mengarahkan Xian untuk mulai membuat pintu masuk mereka dan mengerahkan sejumlah besar semut penelan batu ke dalam markas cabang aula jiwa. Aula besar langsung diliputi kebingungan saat melihat semburan semut penelan batu menyerbu dan bertanya-tanya, bagaimana binatang iblis ini bisa masuk ke dalam pelindung spesial aula.
sesosok hitam yang dipanggil pelindung Liu dan tampak memiliki posisi cukup tinggi muncul, sebelum memerintahkan semua bawahan aula jiwa untuk membantai semut penelan batu agar tidak mengganggu para tetua terhormat. Namun betapapun para aula jiwa membasmi semut penelan batu, jumlah yang begitu besar tidak berhenti-hentinya muncul sampai pelindung Liu pun mulai merasakan pasti ada sesuatu yang salah telah terjadi, namun belum sampai memahami apa yang terjadi. Jadi ruang di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi sebelum memunculkan nyala api yang kejam menghancurkan tetua itu sampai menjadi sekelompok daging dalam sekejap mata. Aula menjadi huru-hara ketika beberapa sosok bergegas turun dari langit, menyadari bahwa markas cabang ini telah menerima serangan musuh. Mugu tidak menyangka jika Xiaoyan benar-benar memiliki keberanian untuk memasuki aula jiwa demi menyelamatkan gurunya. Satu demi satu tetua terhormat aula jiwa muncul membuat Feng Xian segera melayangkan tatapan tajam ketika meminta Xiaoyan bergegas mencari Yao Lao, selama dia dan dozun lain menahan dozun aula. Xiaoyan memang telah memutuskan untuk mempercayakan urusan perdozunan kepada teman-temannya, dan segera berubah menjadi garis hitam ketika dengan cepat menyerbu ke bagian dalam aula. Tepat ketika Xiaoyan memasuki aula lebih dalam muncullah sesosok orang tua berpakaian ungu yang tidak lain adalah King Tian, alias sosok Douzun yang telah 2 kali menghancurkan tubuh spiritual Xiaoyan. Ekspresi King Tian berubah menjadi gelap dan dingin ketika melayangkan sebuah telapak douqi ke arah Xiaoyan. Sementara itu, Xiaoyan mengedarkan douqi ke seluruh tubuhnya sebelum meledakkan api 3000 teratai hati yang langsung berubrukan dengan telapak tangan King Tian dengan keras. Xiaoyan terdorong mundur 10 langkah ketika menghadapi penindasan seorang elit Dozun. King Tian dengan ekspresi jelek berusaha untuk menyerang Xiaoyan lagi sebelum dihadang oleh kemunculan boneka wayang yang akan menjadi lawan King Tian. Pada operasi kali ini, Xiaoyan tampak seolah-olah dia tidak mendengar raungan marah King Tian, ketika tubuhnya berubah menjadi garis hitam buram yang sekali lagi merangsak masuk ke dalam aula besar seperti kilat. Xiaoyan sempat dihadang oleh 3 atau 4 elit Dozong, namun kesemua Dozong itu hanyalah kerucil bagi Xiaoyan. Xiaoyan mampu menumpasnya dengan begitu mudah. Soan tertawa terbahak-bahak setelah melepaskan cahaya ganas hingga menyisakan satu saja pelindung aula jiwa yang langsung memasang wajah ketar-ketir. Tanpa banyak bicara, Xiaoyan memerintahkan pelindung Dozong itu untuk membawanya ke ruangan tempat Abah ditahan. Di depan bayang-bayang kematian yang begitu menakutkan, pelindung Dozong itu hanya bisa terbata-bata ketika mengungkapkan lokasi Abah, membuat Xiaoyan tanpa pikir panjang langsung menuju tempat yang ditunjukkan, dan sampai di sebuah alun-alun yang diresapi aura kematian aneh. Xiaoyan tidak bisa menahan keharuan di matanya ketika melihat sekelompok cahaya terang di tengah alun-alun memancarkan aura yang menyebabkan seluruh tubuh Xiaoyan bergetar. Dalam beberapa napas, mata Xiaoyan dipenuhi dengan embun saat melihat seorang pria tua dengan rantai besar di bagian dalam klaster cahaya yang tidak lain dan tidak bukan adalah Yao Lao. Xiaoyan tanpa sadar menekuk lututnya sendiri dan berlutut di hadapan sosok pria tua itu sebelum akhirnya mengemukakan sebuah suara serak yang menyebabkan seseorang berduka ketika mengabarkan bahwa murid yang membuat gurunya telah menunggu begitu lama ini akhirnya datang. Setelah beberapa tahun yang lalu, wajah lelaki berambut putih itu terlihat kelelahan, dan setitik keputusasaan yang membuat Xiaoyan merasakan pedih di hatinya, ketika Xiaoyan berlutut di depan mata Yao Chen yang berada di dalam penjara cahaya sedikit bergetar sebelum kemudian terbuka dan menatap Xiaoyan yang sudah meneteskan air mata, dengan senyum ramah dan bangga terpantri di wajah tuanya. Bagaimanapun, Xiaoyan bisa dikatakan hanyalah seorang pemuda dengan semangat yang melonjak dan tekad yang tajam. Ketika mereka berpisah, tidak disangka setelah pemuda itu dipaksa hidup sendirian tanpa pengawasan darinya, Yao Lao malah melihat muridnya telah tumbuh menjadi seorang elit puncak Dozong seperti ini. Xiaoyan berusaha keras menekan kerinduan kesedihan dan kebahagiaan yang meluap-luap di hatinya ketika melihat Abah, karena saat ini mereka sedang berada di tempat yang berbahaya. Xiaoyan perlahan berdiri menyapu sekitar kluster cahaya dan memasukkan kekuatan spiritual yang luas dan kuat untuk menutupi seluruh klaster cahaya tempat Abah berada. Mata Yao Lao kembali bergetar ketika melihat kekuatan spiritual Xiaoyan telah memiliki aroma kondisi jiwa, dan membuatnya semakin senang, berpikir betapa anak kecil ini benar-benar telah mendapat pencapaian yang melebihi harapannya. Xiaoyan berteriak dengan suara yang dalam,
ketika kilatan dingin melintas di matanya sebelum meledakkan kluster cahaya menjadi berkeping-keping, Xiaoyan menghampiri Yao Lao yang masih terkunci oleh rantai hitam raksasa seperti piton hitam legam yang disebut sebagai rantai pengunci jiwa. Rantai ini memang secara khusus digunakan untuk menahan jiwa, dan kebetulan apa yang digunakan untuk Abah adalah rantai jiwa kualitas terbaik, sehingga akan sangat sulit untuk melepaskan ataupun menghancurkannya. Xiaoyan menyipitkan matanya ketika mengusap rantai logam, dan merasakan aura dingin pekat memasuki dirinya sebelum diubah menjadi ketiadaan oleh api 3000 teratai Buddha. Karena itulah Xiaoyan tidak membuang lebih banyak waktu, dan meletuskan api surgawi berwarna ungu kecoklatan dari tangannya hingga rantai logam hitam itu terbakar menjadi gelombang asap putih. Yao Lao mengungkapkan kejutan saat melihat api ungu coklat di telapak tangan Xiaoyan, dan menanyakan, apakah muridnya itu sudah menelan api surgawi lain. Xiaoyan tertawa senang sambil dengan bangga mengabarkan bahwa dia telah menelan api 3000 pembakaran, membuat Abah segera menghela napas secara emosional memikirkan betapa alkemis lain mungkin tidak akan bisa menemukan satpun api surgawi dalam hidupnya. Namun kali ini berbeda dengan Xiaoyan yang menyimpan 4 jenis api surgawi dalam tubuhnya. Xiaoyan mengepalkan tangannya dengan keras mengungkapkan kekuatan gelap di dalam rantai sebelum membuatnya retak dengan paksa, hingga akhirnya Abah pun bisa mencicip kebebasan dari rantai jiwa itu setelah bertahun-tahun telah berlalu. Yao Lao menggerak-gerakkan pergelangan tangannya yang terasa kaku sebelum mengedarkan pandangan ke sekeliling dan mengajak Xiaoyan untuk segera pergi, karena aula jiwa benar-benar tidak dapat diprediksi. Xiaoyan mengangguk sedikit baru kemudian melirik kelompok cahaya yang memenuhi aula besar, di mana kelompok cahaya itu berisi tubuh-tubuh spiritual yang dipenjara oleh aula jiwa dan berniat untuk membebaskannya. Agar menciptakan kekacauan untuk aula jiwa, api 3000 pembakaran sekali lagi diledakkan sebelum kemudian dengan keras diayunkan ke arah rantai hitam tengah aula. Namun upaya Xiaoyan itu harus terhenti di tengah jalan, ketika tiba-tiba saja sebuah dinding spasial muncul menandakan bahwa masih ada ahli aula jiwa yang menjadi ancaman baginya. Tanpa pikir panjang, Xiaoyan meraih tubuh spiritual Abah dan melesat seperti petir keluar. Aula besar meninggalkan sebuah tawa bergema di dalam aula besar sebelum kemudian menciptakan sebuah penghalang tak terlihat yang mencegah Xiaoyan keluar dari aula. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit saat merasakan penghalang yang terbentuk, sebelum kemudian mengangkat kepalanya hanya untuk melihat seorang lelaki tua berpakaian putih keabu-abuan yang dipanggil Abah dengan namanya. Hantu tua Zaising telah menggantung di udara dengan senyuman dingin. Xiaoyan melirik lelaki tua itu dengan ekspresi yang muram, menyadari bahwa pikiran buruknya benar-benar terjadi, di mana tidak hanya ada 5 dozon saja di aula cabang ini. Ekspresi Abah berubah serius ketika melihat Zaising muncul, cukup mengartikan betapa pelindung aula jiwa yang satu ini mungkin jauh lebih kuat daripada yang lain. Zaising tersenyum sedikit ketika berkata bahwa Yao Chen amatlah dihargai oleh kepala aula jiwa, dan lebih dari itu Xiaoyan adalah seseorang yang mampu menarik perhatian kepala aula melebihi gurunya. Jadi secara tidak langsung sebenarnya aula jiwa sudah tahu jika Xiaoyan akan datang menyelamatkan Abah, dan momen ini memang ditunggu oleh Zaising untuk menepuk dua lalat sekaligus. Ketertarikan kepala aula jiwa kepada Xiaoyan jelas tidak bisa dipisahkan dari giok kaisar kuno Taos. Terlebih lagi, ayahnya sama sekali tidak mau mengatakan apapun meski dipukuli sampai hampir mati. Setelah menelaah sisa-sisa anggota aula jiwa itu, maka sang tuan muda ketiga keluarga Xiao itulah yang paling bisa diandalkan untuk mengamankan giok kaisar kuno Taos. Xiaoyan sedikit bergetar membuat kemarahan membumbung dalam hatinya memahami jika selama ini kemungkinan ayahnya telah disiksa seperti binatang oleh aula jiwa. Melihat Xiaoyan emosi, Yao Lao segera mengingatkan jika Xiaoyan sama sekali bukanlah lawan saing, dan keputusan paling bijak adalah melarikan diri. Apapun yang terjadi, Xiaoyan mengertakkan giginya sebelum menghela napas dalam dan mengikuti nasihat Abah untuk tidak terpancing oleh konfrontasi Zaising. Namun berhubung memang Xiaoyan adalah target Zaising yang sebenarnya, tentu saja pelindung aula jiwa itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja, dan segera mengaglomerasikan kabut hitam besar setinggi 100 kaki sebelum dihempaskan ke arah Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan berubah serius ketika buru-buru mengaktifkan 3 perubahan api misterius dan menciptakan naga dari api 3000 pembakaran yang langsung meraung sebelum bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan Zaising.
Ledakan bergemak di bagian dalam aula besar, menciptakan gelombang udara menakutkan dengan paksa memutuskan beberapa rantai hitam di dekatnya. Beberapa klaster cahaya juga dikirim terbang, dan mengungkapkan beberapa tubuh spiritual yang mengungkapkan ekspresi kesakitan di wajah mereka begitu terlibat benturan kekuatan dengan Zaising. Xiaoyan mengambil langkah mundur menunjukkan tatapan tajam di matanya, ketika harus mengakui jika kekuatan hantu tua aula jiwa ini memang amatlah menakutkan. Bahkan Zaising bisa dibilang sebagai praktisi terkuat yang pernah Xiaoyan temui selama ini. Dengan kekuatan bintang 5 dozun, Yao Lao berteriak panik ketika melihat Xiaoyan didorong mundur dengan banyak langkah, dan meminta muridnya untuk tidak melawan elit bintang 5 dozun seperti Zaising secara langsung. Xiaoyan menarik nafas panjang sebelum meminta Yao Lao masuk kembali ke dalam cincin, dengan suara yang dalam, membuat Yao Lao juga sedikit terkejut melihat betapa serius ekspresi yang ditunjukkan oleh muridnya. Sebenarnya Yao Lao bisa mengalahkan Zaising dengan mudah jika berada di kondisi puncaknya, namun saat ini, dia tidaklah lebih dari tubuh spiritual yang lemah, sehingga berlama-lama di luar justru akan menjadi beban untuk Xiaoyan. Karena itulah Abah mengangguk, patuh dan memutuskan untuk menuruti Xiaoyan masuk ke dalam cincin. Kilatan tajam terungkap di mata Xiaoyan saat dia melihat Yao Lao masuk cincin, di mana tuan muda ketiga keluarga Xiao itu telah berambisi untuk membawa Abah menjauh dari tempat mengerikan ini. Tidak peduli siapa yang akan menghentikannya, Douqi yang luas dan perkasa di dalam nadi Xiaoyan meraung liar seperti naga api. Zaising tersenyum santai dan meminta Xiaoyan untuk menyerahkan giok kaisar kuno Taos, kalau ingin diampuni nyawanya. Meskipun perkataan itu terdengar amatlah sombong, namun hal itu bukanlah hal yang bisa disalahkan, karena Zaising sebenar-benarnya memiliki kekuatan untuk bersikap sombong, tapi berhubung Xiaoyan ini tampak begitu keras, Zaising pun akhirnya menghela napas sebelum merentangkan tangannya dan mengeluarkan 5 kabut hitam ganas dari ujung jarinya. Sebelum diaglomerasi menjadi rantai hitam yang melilit udara, rantai itu ditembakkan dengan begitu kejam ke arah Xiaoyan, yang untungnya masih bisa dihindari dengan kecepatan tinggi sang tuan muda ketiga keluarga Xiao itu. Zaising tertawa kecil ketika memuji kecepatan Xiaoyan, sebelum menjentikkan jarinya dan mengubah rantai-rantai hitam itu menjadi ular yang mendesis ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengepalkan tangannya saat menarik keluar penguasa hitam Xuan dan membuatnya bertabrakan dengan rantai-rantai jiwa Zaising. Gelombang kekuatan yang menakutkan menyebabkan kaki Xiaoyan bergesekan ke tanah dan tangannya menjadi mati rasa, membuat Xiaoyan benar-benar paham betapa menakutkannya kekuatan seorang elit bintang 5 dozun. Namun bukannya Xiaoyan yang dibuat tertegun, Zaising pun kini memandang Xiaoyan dengan serius. Berhubung pemuda itu benar-benar mampu menahan serangannya sepersekian detik, kemudian Zaising melangkah maju sebelum berkedip menghilang dan muncul dari ruang kosong yang terdistorsi di samping Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan sangat serius saat mengambil langkah tergesa dan menarik penggaris besarnya untuk merapal teknik tsunami pemecah api, namun telapak tangan Zaising sangatlah cepat, di mana bahkan dengan kecepatan Xiaoyan, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Tangan keriput Zaising mendarat di permukaan penguasa Xuan menciptakan suara tabrakan dua benda padat yang amat nyaring, di mana Xiaoyan mampu merasakan tulang-tulangnya seperti ditekan. Ketika bertabrakan dengan telapak tangan Zaising, ruang beberapa puluh kaki di depan Xiaoyan menjadi terdistorsi. Ketika sosok hantu tua Zaising perlahan muncul dengan senyuman tipis, mata Xiaoyan dengan hati-hati menatap Zaising yang berusaha memutar otak memikirkan cara paling efektif untuk keluar dari aula besar. Bagaimanapun pertarungan 1 lawan 1 dengan elit dozun seperti ini memang tidak akan menguntungkan baginya, dan akan lebih baik jika dia bisa menerima bantuan dari Xiao Yixian dan kawan-kawan di luar aula besar. Xiaoyan segera mengumpalkan teratai api Amara Buddha dengan api 3000 teratai Buddha, sebelum melemparkan teratai indah itu ke arah Zaising dan menciptakan ledakan teredam yang bahkan mampu membuat pakaian Sang Tianzun menjadi berantakan. Kali ini Zaising benar-benar menatap Xiaoyan dengan ekspresi padat mengakui jika pemuda ini memang layak menjadi anggota klan Xiao, karena mampu menciptakan serangan kuat hanya dengan kekuatan dozong bintang 9-nya. Namun tanpa mempedulikan tatapan tajam Zaising kepadanya, Xiaoyan meledakkan cahaya yang dengan kejam meretas rantai-rantai yang menggantung di aula besar menghancurkannya, dan membuat gugus cahaya tak terhitung jumlahnya menyebar keluar untuk menyelamatkan diri.
Gugusan cahaya itu tidak lain adalah tubuh spiritual yang dikumpulkan aula jiwa, sehingga membuat bahkan Zai Xing pun hanya bisa mengeluarkan niat membunuh tajam, ketika melihat Xiaoyan membebaskan seluruh tawanan jiwa di aula besar. Xiaoyan hanya menengut melihat kemarahan Zai Xing sebelum mengayunkan lengannya dan mengeluarkan 3 manik petir api yang meledak, hingga membuat seluruh tubuh spiritual yang terkurung akhirnya bebas. Ekspresi gelap benar-benar memenuhi wajah Zai Xing ketika melihat wajah kecil ini telah menciptakan kerugian besar bagi aula jiwa, dan berjanji kalau dia pasti akan menangkap Xiaoyan sebagai kompensasi untuk kepala aula dalam satu kedipan. Zai Xing menghilang sebelum sekali lagi muncul di ruang terdistorsi dan meraih leher Xiaoyan dengan begitu kejam. Sayangnya apa yang diraih oleh Zai Xing hanyalah sebatas bayangan palsu dari tubuh ilusi 3000 petir, membuat Tianzun aula jiwa itu tanpa sadar mengeluarkan raungan amarah rendah, ketika menyadari bahwa Xiaoyan telah melarikan diri dari aula besar. Xiaoyan tidak menurunkan kecepatannya setelah mendengar raungan kemarahan yang menggelegar dari Zai Xing, justru menaikkan kecepatan sampai ke puncaknya, karena dia tahu, jika iblis tua aula jiwa itu tengah mengejarnya. Dengan cepat Xiaoyan menginjakkan tanah keras-keras ketika melihat pintu keluar yang sudah sangat dekat hingga akhirnya bisa menyaksikan situasi di luar aula yang saat ini telah benar-benar berantakan. Garis rontakan besar seperti mulut buas yang besar menutupi seluruh lembah, dan dia bisa merasakan 10 aura yang kuat dan menakutkan masih berfluktuasi di langit-langit lembah. Selain 5 pertempuran yang sangat intens di langit, ada medan pertempuran lain yang menarik perhatian Xiaoyan, yaitu tempat di mana Xian berusaha untuk menemukan pelindung aula jiwa secara acak demi menghabiskan waktu. Xiaoyan tidak memiliki lebih banyak waktu untuk mengamati situasi baku hantam dan buru-buru mengumumkan kepada semua orang bahwa Yao Chen telah diselamatkan. Setelah mendengar teriakan Xiaoyan, di langit kegembiraan melonjak di wajah Feng Xian dan kawan-kawan berencana untuk segera pergi dari lembah. Sayangnya lawan-lawan mereka pun tidak akan membiarkan niat itu terlaksana dengan mudah, sehingga Xiaoyan dipaksa menengus kesal melihat situasi pertempuran yang menjadi lebih rumit, apalagi setelahnya ada beberapa pelindung kerucil sok keras yang berusaha menahannya, membuat Xiaoyan tidak mau menahan diri dan segera melepaskan naga api untuk menyerang pasukan aula jiwa tersebut. Xiaoyan baru saja melangkah mundur setelah memukuli beberapa pelindung kerucil aula jiwa. Namun ternyata masalah yang lebih besar muncul, karena sepersekian detik kemudian Zai Xing muncul di tengah lembah, ketika membentuk segel aneh di tangannya dan menciptakan semacam penghalang spasial untuk menutupi seluruh lembah. Feng Xian pun tidak bisa menahan ekspresinya yang menggelap melihat iblis tua Zai Xing ini benar-benar muncul, di mana kekuatannya jelas sudah jauh melebihi semua orang yang ada di dalam kelompok Xiaoyan. Zai Xing tertawa dingin melihat wajah kenalan lama seperti Feng Xian dan Tijian sebelum berkata setelah menghabis Xiaoyan, dia akan memberitahu kepada semua orang, bahwa aula jiwa bukanlah tempat yang bisa didatangi sesuka hati. Xiaoyan menatap serius kepada Zai Xing yang terus mengeluarkan aura agung luar biasa, sekali lagi berdecak kagum pada seorang kekuatan elit bintang 5 dozun yang mungkin bisa meratakan satu kota sendirian. Namun sekuat apapun Zai Xing, Xiaoyan memiliki 4 jenis api surgawi di dalam tubuhnya. Xiaoya berpikir jika saat ini adalah waktu yang tepat untuk menciptakan teratai api pemusnahan dengan 4 api surgawi, di mana efeknya jelas akan lebih dahsyat dibanding teratai api pemusnahan yang didukung oleh api transformasi kehidupan di Akademi Jianan beberapa tahun yang lalu. Di saat itu, untuk membentuk teratai api pemusnahan, Xiaoyan membutuhkan waktu yang cukup panjang, dan untungnya ketika itulah tubuh kecil Xian melayang di sampingnya. Berkata, bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk menunda Zai Xing, Xiaoyan hanya bisa menggigit bibirnya tidak berdaya karena memang saat ini, hanya Xianlah yang belum terikat dengan musuh seperti halnya dozun lain. Cahaya ungu yang intens melonjak keluar dari dalam tubuh Xian sebelum kembali menunjukkan sosok kecantikan menawan, seorang perempuan dewasa yang langsung menatap tajam-tajam ke arah iblis tua Zai Xing. Xian sangat menyadari bahwa Zai Xing adalah orang terkuat di medan laga saat ini, sehingga menahannya jelas bukanlah sesuatu yang hanya sekedar sulit untuk dilakukan. Meskipun begitu, Tianhuo dan Xiao Yixian jelas belum bisa diganggu, sehingga apapun yang terjadi dia harus bisa menahan orang tua itu selama yang dia bisa. Sementara itu,
Di sisi Zai Xing sedikit suram saat dia melihat Xian. Karena untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa bocah loli yang sekarang sudah berubah menjadi wanita dewasa ini menyimpan kekuatan yang mengancam. Namun perhatian Zai Xing dan kepada Xian tidaklah bertahan lama, karena ada hal lain yang lebih menakutkan yaitu 4 api surgawi yang tengah dipadatkan oleh Xiaoyan di telapak tangannya. Zai Xing tahu bahwa Xiaoyan saat ini sedang bersiap melepaskan serangan yang lebih menakutkan, dan oleh karena itulah dia tidak bisa menunda lebih banyak waktu, dan segera melesat ke arah Xiaoyan sebelum dihadang oleh Xian. Zai Xing perlahan mengulurkan tangannya setelah berhenti beberapa puluh kaki di depan Xian, sebelum menawarkan apakah gadis cantik itu memilih untuk menyingkir atau untuk dihancurkan. Wajah Zai Xing menjadi sedikit suram ketika Xian tidak mau menyingkir, sebelum mengepalkan tangannya dan merangsek ke arah kecantikan menawan di hadapannya tersebut. Ruangan terdistorsi ketika tinju diayunkan, namun ketika ruang kompresi hendak menyentuh tubuh Xian, cahaya ungu tiba-tiba berfluktuasi sebelum kemudian menyebar dan menelan kompresi ruang Zai Xing menjadi ketiadaan. Xian tertawa puas setelah menelan kompresi ruang Zai Xing, sebelum secara acak berkata bahwa Taizun Aula jiwa itu masih terlalu cepat 10 tahun untuk menantangnya dalam hal adu-adu kekuatan spasial. Zai Xing tersenyum melihat Xian dapat menyelesaikan serangan spasialnya sebelum melemparkan sebuah pukulan kabut hitam yang kemudian teraglomerasi menjadi ular piton hitam raksasa berukuran ribuan kaki. Wajah Xian sedikit berubah ketika menghadapi serangan ganas Zai Xing, sebelum kemudian melonjakkan cahaya ungu sebagai aktivasi tinju kekosongan kuno. Suara yang mengaduk jiwa segera meletus ketika piton hitam bertabrakan dengan tinju Xian, menciptakan gelombang udara mengerikan yang menyapu langit seperti badai angin. Tubuh ramping Xian terus-menerus ditarik ke belakang saat gelombang udara yang menakutkan melonjak, membuatnya tanpa sadar mengeluarkan serangan rendah meskipun tidak menderita luka apapun. Zai Xing tertawa melihat Xian benar-benar mampu menahan pukulan piton hitamnya, namun dia tidak bisa meneruskan adegan pertempuran dengan Xian, karena dia terus merasakan ancaman dari kekuatan 4 api surgawi yang sedang dikumpulkan bersamaan di telapak tangan Xiaoyan. Dua sosok mengikuti satu sama lain seperti bayangan di langit, dan setiap kali cahaya ungu bertabrakan dengan kabut hitam guntur seperti ledakan akan muncul, dan pada saat yang sama Xian akan selalu mengeluarkan serangan. Tabrakan dahsyat lainnya terjadi di langit dan sosok berwarna ungu Xian akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Terteguk darah merah corak diludahkan dari mulutnya, dan tubuhnya diguncang hingga terdorong mundur ke belakang terus-menerus. Xian mengusapkan darah di sudut bibirnya secara acak dan berpikir jika bukan karena dirinya berasal dari ras binatang iblis kuat, kemungkinan pembuluh darah di tubuhnya akan hancur dengan paksa selama melakukan pertukaran dengan Zai Xing. Namun dibanding Xian yang sebenarnya dibuat babak belur selama pertukaran, Zai Xing tampak lebih terkejut lagi karena tidak menyangka seorang Douzong bintang 5 atau 6 seperti Xian bisa bertahan setelah bertabrakan dengan serangannya berkali-kali. Ekspresi Zai Xing akhirnya menjadi sangat gelap saat niat membunuh melonjak di dalam hatinya, dan segera mengeluarkan teknik tangan memekik bintang. Kabut hitam melonjak di tangan Zai Xing, membuat rasa bahaya yang padat melonjak dalam hati Xian, sebelum sebuah kekuatan besar meraih lehernya. Niat membunuh melonjak di mata Zai Xing saat tangannya meraih leher Xian, dan baru saja akan membunuh perempuan cantik itu, ketika garis retak spasial tiba-tiba terbentuk sebelum kemudian meludahkan sesosok pria besar yang langsung menghantam kepala Zai Xing dengan tinjunya. Perubahan mendadak yang tidak terduga ini menyebabkan Zai Xing terkejut, sementara Xian yang masih terbatuk-batuk auto tersendat kaget melihat rekannya selama di alam pil tiba-tiba muncul dan memberikan bantuan. Iya, pria besar itu adalah Seong Zan, yang setahu Xian memutuskan untuk mengarungi benua setelah terbebas dari alam pil. Baru kemudian Xian memahami jika sepertinya Seong Zan telah terlempar dari lorong spasial, ketika berencana untuk pergi dari wilayah pil dan secara kebetulan mendarat di tempat Xian yang mungkin telah membuat lorong spasial berada. Zai Xing menunjukkan ekspresi suram saat melihat seorang elit Dozun tiba-tiba muncul di kubu lawan, dan semakin menjadi suram saat matanya berbalik ke arah Xiaoyan yang berada itu, hanya untuk melihat teratai api 4 warna yang sangat indah perlahan-lahan ditangguhkan di telapak tangan Xiaoyan. Kekuatan seperti penghancuran surgawi menyebabkan dingin menyebar di hatinya,
dan dengan demikian melalui penundaan yang dilakukan oleh Xian, Xiaoyan pun akhirnya berhasil menciptakan teratai api pemusnahan yang dibentuk dari 4 api surgawi untuk pertama kalinya. Teratai api 4 warna itu hanya seukuran telapak tangan dan digantung dengan santai di atas telapak tangan Xiaoyan. Penampilannya tampak sangat indah, namun Zaising tahu jika di bawah permukaan yang indah ini tengah tersembunyi kekuatan penghancur yang menakutkan. Sementara itu ekspresi Xiaoyan menjadi sangat pucat karena bagaimanapun menggabungkan 4 jenis api surgawi adalah sesuatu yang bahkan belum tentu bisa dilakukan Yao Chen pada kondisi puncaknya, jika bukan karena kekuatan Xiaoyan yang telah melonjak ke puncak Dozong, serta kesadaran spiritualnya telah menembus kondisi jiwa. Kemungkinan dia akan dihancurkan lebih dulu oleh 4 api surgawi yang malah saling bertabrakan sendiri. Lebih dari itu teratai api pemusnahan yang saat ini muncul belumlah sempurna, karena kekuatan penghancur di dalamnya terlalu liar sampai bahkan Xiaoyan pun mengalami kesulitan luar biasa untuk menstabilkannya. Keringat dingin bercucuran di dahi Xiaoyan ketika menatap tajam ke arah teratai api yang perlahan berputar di telapak tangannya, terus-menerus mengalirkan sejumlah besar kekuatan spiritual demi menekan kekuatan penghancur yang seolah berusaha menelan penciptanya sendiri. Zaising di langit yang jaraknya cukup dekat juga mengalami perubahan ekspresi yang drastis ketika melihat teratai api berhasil dibentuk, di mana insting bintang 5 dojunnya mampu merasakan kekuatan destruktif yang menyebar dari dalam teratai membuat kegelisahan melonjak di dalam hatinya. Sudut alis iblis tua Zaising bergerak-gerak sedikit ketika bertanya-tanya bagaimana seorang Dozong bintang 9 seperti Xiaoyan mampu menciptakan benda menakutkan seperti ini, merasa terancam dengan kemunculan teratai api pemusnahan. Keinginan membunuh melonjak di mata Zaising, berpikir bahwa anak ini memang tidak bisa dibiarkan hidup kalau tidak mau kemakmuran aula jiwa terancam di masa depan. Dengan pikiran yang dipenuhi dengan niat membunuh, tubuh Zaising berubah menjadi bayangan saat melesat ke tempat Xiaoyan berada. Melihat itu, Xian buru-buru berteriak dan meminta Xiongzan untuk membantunya menghentikan Zaising. Xiongzan tertawa pahit melihat Xian yang kuat menganggapnya sebagai seperti bawahan. Namun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengangguk dan melemparkan tubuhnya ke arah Zaising seperti bola meriam. Tubuh sebenarnya Xiongzan adalah beruang naga kuno dan konstitusi itu membuat kekuatan fisiknya sangat menakutkan. Karena itulah ketika Xiongzan mengayunkan pukulan udara tak terlihat membentuk busur cengkung melingkar di permukaan tinjunya. Meskipun begitu, Zaising sama sekali tidak berbalik, membuat Xiongzan tertegun, namun tetap melanjutkan serangannya hingga kemudian pukulannya mendarat di bahu Zaising, dan menciptakan suara tabrakan antara daging dan tulang yang rendah dan dalam. Meskipun Zaising telah menyelimuti bahunya dengan kabut hitam, pukulan berat Xiongzan masih memancarkan suara retak samar membuat Zaising tanpa sadar menunjukkan raut pucat ketika merasakan beberapa tulangnya telah dipatahkan oleh pukulan Xiongzan. Namun ternyata kekuatan dorong dari pukulan Xiongzan justru membantu Zaising sampai lebih cepat di atas kepala Xiaoyan, membuat Xian Auto kaget melihat kecerobohan Xiongzan. Xiongzan hanya bisa memasang wajah pahit mendengar omelan Xian, sebelum menggeretakkan giginya dan berusaha mengejar Zaising secepat yang dia bisa. Sayangnya memang sudah terlambat bagi Xiongzan untuk mengejar Zaising, karena saat ini iblis tua aula jiwa itu sudah berada di atas kepala Xiaoyan. Saat merapal teknik 9 tangan penjara hantu dan membentuk semacam cakar hantu hitam gelap, untuk dihempaskan ke arah dada Xiaoyan, kecepatan cakar hantu itu sangatlah cepat hingga dalam sekejap mata, telah menembus udara kosong dan muncul di hadapan Xiaoyan. Pada saat yang sama, saat kritis seperti ini tidak ada lagi orang yang bisa menyelamatkan Xiaoyan tepat waktu, dan si MC ini juga menyadari situasinya, merasa tak punya pilihan kecuali melepaskan teratai api pemusnahan yang sebenarnya belum stabil. Karena jika dia harus mati maka Zaising juga harus menemaninya pindah alam bersama-sama. Suara keras yang mengguncang bergema ketika teratai api meninggalkan tangan Xiaoyan yang menyapu langit seperti badai dan membuat retakan spasial menyebar pada setiap ruang yang dilewati. Teratai api terbang lurus ke arah Zaising, membuat badai api yang sebesarnya 1000 kaki langsung meletus ketika teratai api pemusnahan meledak. Dozun lain yang ada di sekitar sana, tanpa sadar menjauh, merasakan betapa menakutkannya kekuatan penghancur dari teratai api yang diciptakan oleh Xiaoyan. Riak destruktif terus menyebar hampir 100 meter,
membuat bahkan beberapa Tianzun Aula Jiwa mengalami kesulitan untuk melarikan diri, sementara teratai api meledak, cakar hantu yang gelap dan padat akhirnya menghantam dada Xiaoyan dengan keras, membuat dia segera memucat ketika dikirim terbang seperti bola meriam hingga menabrak tebing, dan meludahkan seteguk darah dari mulutnya dengan begitu kejam. Sosok cantik Xian buru-buru menggali tebing yang hancur lebur hanya untuk melihat tubuh Xiaoyan yang terluka parah terkubur di sana dan bergegas membawanya pergi untuk menghindari riak destruktif teratai api. Suara angin kencang bergema di langit saat Feng Xian, Xiao Yixian dan yang lainnya datang dengan wajah panik melihat Soan berlumuran darah, sementara ekspresi Xian sangat gelap dan menakutkan, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiaoyan menderita luka separah ini. Yang membuat situasi semakin mencekam adalah sepersekian detik kemudian muncul aura samar-samar dari dua orang yang jauh lebih kuat dibanding Zai Xing, melonjakkan kekuatan yang sangat besar hingga berhasil membalikkan badai secara paksa. Mugu menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat badai api yang perlahan menghilang disusul dengan kemunculan tiga sosok tua dari balik badai, yang membuat rombongan Xiaoyan menjadi tegang. Satu dari tiga sosok itu adalah Zai Xing yang ternyata sama menyedihkannya dengan Xiaoyan karena menderita luka yang membuat seluruh tubuhnya berlumuran darah segar, sementara dua orang lain adalah sosok baru yang tidak dikenal. Mugu menelan ludah susah payah melihat kondisi iblis tua Zai Xing di mana diam-diam saudara seperguruan Aba itu merasa bersukacita karena Xiaoyan tidak menggunakan teratai api pemusnahan, ketika mereka baku hantam di alam pil beberapa waktu yang lalu. Zai Xing terbatuk-batuk dan meludahkan darah sekali, menunjukkan betapa Tianzun Aula Jiwa itu tidak hanya kehilangan satu lengan, namun juga mengalami cedera internal yang tidak dapat dibayangkan. Busa darah terus merembes keluar dari sudut mulut Zai Xing, namun matanya masih menatap Xiaoyan dengan kebencian. Ketika meminta dua sosok yang baru datang menangkap Xiaoyan, apapun yang terjadi, dua sosok yang disebut sebagai Tianzun hitam dan putih itu menatap penuh kejutan kepada Zai Xing yang terluka parah, di mana meskipun kekuatan iblis tua itu lebih rendah dari mereka berdua, bintang 5 Dozun tetap bukanlah eksistensi yang mudah untuk dilukai hingga separah ini. Meskipun begitu tetap saja Zai Xing juga bersalah karena tidak segera memecahkan giok spasial untuk memanggil mereka, hanya karena tidak mau berbagi pencapaian di hadapan kepala aula dan mendapat promosi jabatan. Kemarahan juga melonjak di mata hantu tua Zai Xing, ketika dia melihat ejekan samar dari Tianzun hitam dan putih. Sementara panatua terhormat lain buru-buru membungkuk hormat di hadapan para Tianzun sambil tersenyum pahit karena pasti setelah ini mereka harus bertanggung jawab atas kehancuran aula cabang. Feng Xian menatap Tianzun hitam dan putih dengan ekspresi gelap dan serius, memahami betapa kekuatan dua iblis tua ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Mugu dan kawan-kawan, dan hal ini sudah cukup untuk memperlihatkan jika melarikan diri bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Melihat situasi ini bahkan menyebabkan Feng Zunze menjadi khawatir. Xiao Yixian segera meminta Xian untuk membawa Xiaoyan pergi, sementara dia akan melakukan semua yang bisa dilakukan untuk menahan dua Daun Zun. Namun begitu Xiao Yixian mengucapkan itu, tangan berlumuran darah Xiaoyan terulur untuk mencengkeram lengannya, seolah menunjukkan bahwa pemuda itu tidak ingin meninggalkan rekannya apapun yang terjadi. Xian mengatupkan gigi peraknya ketika meminta semua orang untuk mengikuti instruksinya apapun yang terjadi, dan tidak boleh ragu-ragu kalau tidak mau benar-benar pindah alam di tangan para Tianzun Aula Jiwa. Tanpa memberikan banyak penjelasan, Xian menggigit ujung lidahnya dan meludahkan setetes darah sebelum mengubah segel tangan dan memotong ruang udara di sisinya. Ekspresinya memucat dan tubuhnya goyah saat menciptakan sebuah pintu spasial dengan kekuatan naga void kunonya, dan memberi kode agar semua orang pergi melewati pintu tersebut. Tianzun hitam dan putih menunjukkan ekspresi gelap saat melihat mangsa-mangsa mereka berniat untuk kabur, dan segera melesatkan sebuah pilar douki ke arah kelompok Xiaoyan. Xiao Yixian baru saja hendak menghalau dua pilar douki yang ditembakkan ketika Tijian melangkah maju dan menerima dua pilar itu dengan tubuhnya sendiri. Ketika meminta semua orang untuk pergi dahulu, Yao Shen telah membantunya membalaskan dendam seumur hidup, dan bantuan itu tidaklah berlebihan kalau dibalas dengan nyawanya sendiri. Tijian Zuns mengusap jejak darah dari sudut mulutnya setelah menerima dua pilar douki sebelum tertawa keras ke arah langit,
dan membuat Douqi di dalam tubuhnya menjadi ganas dan liat ketika berniat untuk menghancurkan dirinya sendiri. Cahaya baru saja menyelimuti mereka ketika pintu spasial tiba-tiba bergetar hebat membuat Xian juga bergetar merasakan kelelahan. Douqi yang begitu padat karena sebenarnya dia sudah terlampau memaksakan diri dengan membuka paksa pintu spasial, dan membawa sekelompok orang seperti ini, namun ketika Xian sudah ketar-ketir, berpikir jika sepertinya dia gagal membuka pintu spasial dan membuat semua orang dalam kelompoknya pindah alam berjamaah, pintu spasial itu memancarkan cahaya yang sangat terang serta menunjukkan fluktuasi yang sangat stabil hingga membuat Xian buru-buru menghela napas lega. Di saat itu Xian mengubah segel di tangannya dan membuat kekuatan isap yang padat menelan seluruh kelompok dalam pintu spasial tidak terkecuali juga Tijian yang berencana menghancurkan tubuhnya sendiri, dan membuat dua Tianzun Aula jiwa meraung marah melihat rombongan orang-orang kurang asem ini berhasil melarikan diri. Kelompok Xiaoyan yang berhasil kabur akhirnya terlempar ke sebuah dataran terpencil yang sangat luas, di mana Xiao Yixian buru-buru memastikan keadaan Xiaoyan yang cukup mengkhawatirkan. Feng Xian yang sudah tahu betapa mengkhawatirkan keadaan Xiaoyan, dia langsung memeriksa denyut nadi pemuda itu baru kemudian memasang wajah jelek ketika melihat Yao Chen keluar dari cincin, seolah mengabarkan jika keadaan muridnya ini sangatlah parah. Ekspresi Yao Lao sangat gelap ketika melihat betapa seluruh pembuluh darah di tubuh Xiaoyan hancur, dan 75% tulangnya patah setelah menerima telapak tangan Zai Xing, sebelum bersumpah bahwa mulai hari ini dendam berdarah di antara dirinya dengan aula jiwa tidak akan berakhir. Sampai salah satu di antara mereka mati, wajah Xiaoyan yang putih menjadi pucat ketika mendengar betapa parah kondisi Xiaoyan saat ini, membuat tulang-tulang di seluruh tubuhnya ikut lemas, dan hampir terduduk jatuh kalau tidak dikuatkan oleh Xian. Feng Zunze hampir saja meminta Yao Chen untuk memulihkan Xiaoyan, mengingat teman lamanya ini memiliki julukan yang bisa menyembuhkan orang yang bahkan hanya memiliki setitik napas dalam tubuhnya. Namun dia kemudian juga ingat, sekarang Yao Chen hanyalah seonggok tubuh spiritual, namun ongokan tubuh spiritual itu juga amatlah lemah setelah ditindas oleh kekuatan aula jiwa selama bertahun-tahun. Ekspresi Yao Lao menjadi gelap ketika niat membunuh padat melintas di matanya, berpikir untuk kembali ke aula jiwa demi membalaskan dendam atas apa yang telah organisasi itu lakukan kepada muridnya. Melihat ekspresi suram temannya itu, Feng Xian buru-buru menepuk pundak Yao Chen dan menenangkannya, meminta alkemis paling genenius yang pernah dia kenal itu lebih mengutamakan keselamatan Xiaoyan dibanding dendamnya. Yao Chen menarik nafas panjang setelah mendengar pengingat temannya, sebelum kemudian memegang pergelangan tangan Xiaoyan, dan menyelidiki kondisi tubuhnya itu secara seksama, dengan kekuatan spiritualnya yang agung. Melihat Yao Lao memfokuskan pikirannya dan melakukan pemeriksaan mendalam, semua orang auto tenggelam dalam kesunyian, tidak berani melakukan apapun yang mungkin bisa mengganggu pemeriksaan. Baru setelah beberapa lama melakukan pemeriksaan, Yao Chen membuka matanya dengan dengungusan lega setelah menilai bahwa situasi Xiaoyan sedikit lebih baik dari apa yang dia bayangkan. Tubuh Xiaoyan sangatlah kuat, dan ada api surgawi yang ternyata sanggup menjaga jantungnya. Apalagi salah satu dari 4 api surgawi yang ada di tubuh Xiaoyan memiliki dijulukan sebagai tubuh abadi, dan jika mereka beruntung, menurut Yao Lao api 3000 pembakaran memiliki kemampuan untuk memulihkan tubuh Xiaoyan.